Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi dalla ala tariqir ridha ahlal iman wa sa'bi ta'ah wa dayyaqa bil isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, satara 'alal 'arsy wa huwa fi dhalali waqi'un. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah lil haqqi rafi'an wa lil batili qami'un. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy dzil qalbil khashi'a wa sadril wasi' wa ala alihi wa sahbihi sadatil amjad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian untuk hari ini tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan tawakal Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyadari bahwa kelemahan manusia ialah sifatnya yang serba terbatas, sehingga dalam hidup sehari-hari senantiasa menghajatkan pertolongan. Sebab tanpa pertolongan orang lain tidak mungkin seseorang sanggup mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Jadi saudaraku, ya jelasnya betapapun kekuatan harta dan kedudukan seseorang tidak merupakan jaminan untuk hidup menyendiri secara mutlak. Untuk itulah Allah memerintahkan kita semua untuk saling tolong-menolong, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi saudaraku, di sini tolong menolong sesama hamba Allah adalah terbatas dalam urusan duniawi atau lahiriah. Akan tetapi pertolongan mutlak yang kita perlukan ialah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan inilah yang merupakan jaminan keberhasilan segala usaha dan pekerjaan kita. Pertolongan Allah hanya didapat dengan memohon dan mendekatkan diri kepadanya, saudaraku, serta menyerahkan segala urusan kita baik dunia maupun akhirah. Itulah yang kita kenal dengan tawakal. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa bashiril mukhbitin. Yang artinya, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Jadi dari ayat ini, saudaraku, nyatalah bahwa Allah akan memberikan pertolongannya kepada mereka yang pasrah diri kepadanya. Menyerahkan diri kepada Allah atau tawakal adalah sikap jiwa yang tenang dan hati yang mantap, saudaraku. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdih. Dan berserah dirilah engkau kepada Allah yang hidup tiada mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang beriman.
Jadi saudaraku, keterangan-keterangan ayat ini jelaslah tawakal itu hendaknya dilakukan pada tiap usaha atau dasar keyakinan bahwa hanya Allah lah yang menentukan keberhasilan semua usaha. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita lakukan berbagai ikhtiar dan mencurahkan segala kemampuan dalam suatu pekerjaan, lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan mohon agar Allah membukakan pintu keberhasilan usaha itu. Jadi pengertian tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, saudaraku, bergantung kepada nasib atau masa bodoh. Sebab menurut ajaran Islam, saudaraku, setiap usaha tidak terlepas dari ikhtiar. Apabila kita dengan sepenuh hati dan kemampuan mencoba berikhtiar, kemudian berserah diri kepadanya, maka sebagaimana janji Allah sudah barang tentu kita akan memperoleh limpahan kenikmatan sebagai hasil upaya kita, saudaraku. Nabi SAW bersabda, kalau kamu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kamu akan diberikan Tuhan rezeki seperti rezeki yang diberikan kepada burung-burung yang waktu pagi mengalami lapar dan kembali sore dengan perut kenyang. Saudaraku, jadi hadis ini memberikan pengertian kepada kita sampai makhluk yang tak berakal pun dapat memperoleh kehidupan, apalagi manusia yang memperoleh anugerah akal dan pikiran harus lebih mampu berusaha dengan sebaik-baiknya. Kita hendaknya senantiasa berusaha membuktikan ciri-ciri kemanusiaan, yakni dengan berusaha berbuat dan bekerja untuk menanggulangi hidup dan kehidupannya sehari-hari. Saudaraku, kita yakin hanya dengan usaha yang sungguh-sungguh itulah Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaannya diri sendiri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah merupakan tujuan hidup manusia, saudaraku. Untuk itu marilah kita senantiasa berusaha sebaik-baiknya dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang tersimpul dalam ajaran-ajaran agama Islam. Marilah kita gunakan akal dan pikiran kita manfaatkan kesempatan dan kemampuan selagi tersedia untuk mencari kebahagiaan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saudaraku, baiklah, ini ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai jembatan menuju cita-cita hidup menurut kehendak Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Tergetar hatinya karena takut melanggar larangan Allah, khawatir kalau ia telah melalaikan perintah-perintahnya, bahkan tergetar hatinya karena rasa cintanya yang sangat kepada Zat yang Maha Murah dan Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang demikian pasti akan berlaku hati-hati dalam segala tingkah lakunya, dan hal ini merupakan syarat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Saudaraku, setiap manusia hidup pasti mengalami cobaan dan ujian, baik berupa kehilangan harta benda, kematian, atau kematian secara keluarga atau lain-lainnya. Memang semua itu dapat membuat hati resah dan sedih. Akan tetapi kesemuanya itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran, saudaraku. Bersabar dalam arti tahan uji, tidak mudah putus asa, serta bertekad untuk mengatasi kesulitan. Dan demikian, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, saudaraku.
idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyatalah tawakal dan sabar merupakan sikap orang-orang yang beriman dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Mereka yakin dengan cara itulah Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai bukti tawakal seorang hamba Allah ialah ibadah, yaitu sholatnya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wal muqimis shalah, ya, wal muqimis shalah, itulah orang-orang yang menegakkan sholat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan ukuran iman seseorang, Islam dan tawakal seseorang hamba, karena tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam ia berjanji dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Al-Fatihah. Saudaraku, adapun yang perlu kita perhatikan lagi ialah membelanjakan sebagian rezeki yang diperoleh di jalan Allah, yakni untuk menolong fakir miskin, menyantuni yatim piatu, dan untuk kepentingan masyarakat, sebab perbuatan inilah yang akan menambah keberkahan dalam kehidupan yang penuh barokah. Itulah ciri kebahagiaan, saudaraku. Terakhir, saudaraku, buat renungan, boleh kita mengejar dunia, kejarlah semampumu, sekuatmu, tapi ingat, biarpun toh kamu dapat, itu tidak akan bertahan lama, saudaraku. Yang kalah kamu juga. Tapi kalau kamu kejar akhirat, insya Allah dunia dapat, akhirat dapat, dan kebahagiaan dan kekal selamanya. Jadi perbandingannya itu, dunia sebenarnya, sedangkan akhirat selamanya. Dan juga renungan terakhir, beramallah, bersedekahlah untuk duniamu, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, saudaraku. Dan beramallah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu mati besok. Demikianlah, saudaraku, kajian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti biasa, saudaraku, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.